Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Santoso News. Semua pemimpin termasuk Presiden Indonesia tidak ada yang luput dari kesalahan atau kebijakan yang kontroversial. Ya, menurutku itu wajar karena kita hidup di negara demokrasi dengan masyarakat yang beragam, adat istiadat yang beragam, agama yang beragam. Nah, tapi mengapa hanya Jokowi yang menjadi target kritik yang sangat intens dan berkelanjutan jika dibandingkan dengan Presiden Indonesia lainnya hingga saat ini? Pertama, ya menurutku adalah karena adanya harapan tinggi yang tidak terpenuhi. Ingat, Jokowi itu naik kekuasaan dengan pencitraan, masuk gorong-gorong dengan berpura-pura menjadi orang biasa yang dekat dengan rakyat. Bedalah sama elit politik nasional. Nah, hal itu menciptakan sebuah harapan besar bahwa dia akan membawa perubahan yang signifikan. Jadi, ketika banyak rakyat yang menaruh harapan banyak kepada kebijakannya, justru melenceng dia. Seperti proyek IKN, Undang-Undang Cipta Kerja, atau rusaknya demokrasi, yaitu para elit politik itu dikebiri. Para tokoh partai disandra, pengandalian juga KPK ini juga jadi termasuk di dalamnya. Dan juga dengan memaksakan diri Mas Fufu Fafa maju sebagai wapres. Maka kekecewaan rakyat menjadi lebih mendalam dan berlipat ganda. Karena kontra banget dengan harapan rakyat dan janji-janji politik yang dijual di awal-awal Pilpres. Jadi rakyat merasa sudah dikhianati oleh Mulyono. Alasan kedua adalah karena Jokowi tidak pernah berbuat klarifikasi dengan kesalahan dan kebijakannya, yaitu artinya Jokowi gak pernah minta maaf atas kelakuan yang dia perbuat, atas kebijakan yang bikin rakyat susah. Dia gak pernah mendengarkan dan tidak menghargai suara rakyat. Gak pernah klarifikasi kok. Alasan ketiga adalah menurutku ada karena Jokowi itu terus berusaha memperkuat pengaruh politiknya di belakang layar. Dia terus melanjutkan agenda politiknya dan membentuk dinasti politik keluarganya. Artinya melalui Mas Fufu Fafa sebagai wapres dan melalui Presiden Pak Prabowo yang berteriak, "Hidup Jokowi!" Rakyat Indonesia yang kecewa, yang tersakiti masih menilai sosok Jokowi ini sebagai ancaman yang nyata dan berkelanjutan bagi demokrasi dan tata cara kehidupan berpolitik di Indonesia ini ke depannya. Jadi untuk menjawab pertanyaan, mau sampai kapan kita terus menjelekkan Jokowi, mengkritisi Jokowi? Nah, menurutku bukan mengkritisi Jokowi namanya kalau apa yang disampaikannya itu memiliki dasar, memiliki data. Bukan menjelekkan namanya kalau dengan berdasar kita mengingatkan sesama rakyat untuk terus peduli dan tahu politik. Dan supaya sadar bahwa yang salah dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan menurutku kita harus terus melakukan itu supaya memperingatkannya yang lain, yang awam-awam politik itu. Makanya di dalam masyarakat itu butuh loh ya, orang yang berpolitik itu harus tahu, karena orang yang menjadi pemimpin jalannya itu melalui politik, dan siapa yang ingin jadi pemimpin itu melalui politik itu. Dan kita dianggap pengkritik, ya dianggap pengkritik itu sebagai tukang nyinyiran, penghasut. Enggak lah, pengkritik itu juga membangun loh. Pengkritik itu membangun karena kalau kritikan tersebut dianggap teguran, lah teguran tersebut dianggap membangun. Ya begitu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.